daripadanya. Karena kamu itu tidak sekali-kali mempunyai diri dan tidak mempunyai pengenalan. Ya, ini maksudnya ini yang mengenal itu adalah yang ada diri, yang wujud. Nah, sesuai nama kita ini tidak bisa kenal karena kita tidak ada wujud, bukannya berwujud. Nah, jadi wujudmu itu Adam semata-mata, dan Tuhanmu itu wujud semata-mata. Ya, jadi namanya bagi nama kita ini artinya wujud Adam semata-mata. Jadi dekati semata-mata. Bidzalika anta lasta anta bila anta huwa bila anta wala huwa dahola pika wala anta dahola pihi wala kharijun minka wala anta kharijun minhu wa huwa muttahidun ma'aka wala anta muttahidu wa huwa wala muttahisu wala mustakhriju wala munparidu bainahu wa bainaka. Nah, jadi artinya engkau itu tidak ada wujudmu, karena wujudmu itu Adam. Ya, jadi wujudmu itu Adam semata-mata, melainkan Allah Ta'ala yang ada semata-mata, tetapi tidak ia masuk kepadamu. Ya, jangan salah paham, ya bukannya Allah itu masuk ya, masuk hati kepadamu, dan tidak engkau masuk kepadanya, dan tidak ia keluar daripadamu, dan tidak ia keluar daripadanya. Jadi maksudnya Allah SWT tidak masuk, tidak keluar, tidak masuk, ya itu istilahnya. Ya, dan tidak ia bersatu kepadamu, dan tidak ia bercampur kepadamu. Ya, jadi namanya ya Allah Ta'ala itu tidak bersatu dan tidak bercampur kepadamu, dan engkau tidak bercampur kepadanya. Ya, nah ya, jadi semuanya sudah jelas bahwasanya Allah saat ini tidak masuk, tidak keluar, ya tidak bercampur ya kepada kita. Itu tidak apa bercampur, itu istilahnya ialah istilah baharu ya. Nah, jadi oleh karena itu apa maksudnya kata daripada yang kata mu'alim, wa anta ainul bidzalika wa antal mawjudun wa sifatuka hadza bila ainun bihi anaka ma'akunu. Ya, artinya engkau sangka engkau berwujud, ya, kau menyangka bahwa kita berwujud, dan asma'mu, adonamu, dan apalmu kepada hakikatnya tidak ada sekali-kali. Ya, jadi tidak asma'mu, tidak apalmu sekali-kali, itu artinya tidak ada sama sekali. Ya, la takunu wala binafsiha wala wilayah wala pihi wala mahu wala fa'inna huwal anta bila ilatun min hazil ilah. Artinya tidak lagi ada engkau, ya, tidak engkau sendirinya, dan tidak engkau tidak dengan dia,
dan tidak engkau sertanya. Ya, faina Arab tu wujuduka bihazihil sifatu faqad Arabtullah. Yang maksudnya, jikalau engkau itu kenal wujudmu, ya, dengan sifat itu, maka engkau tilik mengenal Allah Ta'ala sendirinya. Jikalau engkau tidak mengenal wujudmu dengan sifatmu itu, maka engkau tidak mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini dalam hal ini bahwa kita tidak mengenal, ya. Nah, jadi dikatakan bahwa itu manifat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan daripada anugerahnya Allah. Yaitu. Jadi maka hal ini ialah jikalau engkau tidak mengenal wujudmu dengan sifatmu itu, maka engkau tidak mengenal akan Allah Ta'ala. Kita tidak ada satu wujud. Bagaimana mengenalnya? Ya. Nah. Wa aktaru ma'rifati idzafatin ma'rifatillahi ta'ala panaul wujud ila panaul pana wa dzalika ghalasu wa tibhun wa asharu sorihun fa inna ma'rifatullahu ta'ala la yahtaju ila panaul pana'il pana. Ya. Yang artinya, jika kebanyakan bagi orang yang ma'rifat, banyak dia siakan akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada bersandarkan memanakkan hati wujud diri kepada panaul pana, pada panaknya yang artinya yang demikian itu salah panaknya, yang semata-mata iaitulah lupa yang amat sangat kepada dirinya dan kepada Tuhannya. Karena apalagi yang hendak dipanakkan, ya, jadi namanya kita sudah panak, ya apalagi nak dipanakkan, ya. Barang yang sudah panak tidak ada faedah. Sudah panak dipanakkan lagi, itu kan faedah namanya. Maka mengenal Allah Ta'ala itu tidak berkehendak kepada memanakkan, ya. Jadi mengenal kepada Allah Ta'ala itu bukan tidak ada berkehendak kepada memanakkan akan panaknya. Karena bagaimana hendak dipanakkan lagi, melainkan akan mengenal Allah Ta'ala itu kepada sifatnya yang wajib. Jadi kita mengenal kepada sifatnya wajib bagi zatnya dan yang mustahil, lawanan dari yang wajib dan harus, yakin, yaitulah mengenakan pakaian yang tidak kepada ada dan yang sudah kepada adamnya, dan yang seperti membaikkan ilmu Allah Ta'ala keadaan aras, ya, keadaan aras dan kursi.
dan lauhil mahfuz dan kolam dan surga dan neraka dan sekalian turun, ya. Innahu man arabatullahu ta'ala ila pana'il wujud wa ila pana'il pana bahwa isbatun syirkun, ya, wajib wa iza anta ma'rifatullahu ta'ala ila pana'il wujud wa ila pana'il lakana wujudu bighayrillahi ta'ala wa naqaduhu wa qulna laka watibhud, yang artinya barang siapa mengenal Allah dengan arti memanakan, dengan memanakan wujud dirinya, ya, atau memanakan akan panahnya, maka yaitulah mengisbatkan itu syirik. Nah, ini pula, jadi kalau kita mengatakan kita manakan itu syirik, ya. Syirik bagi Allah Ta'ala. Dan apabila engkau mengenal Allah Ta'ala dengan memanakan wujud dirimu, itu adalah engkau mewujudkan wujud yang lain daripada wujud Allah SWT. Maka itu syirik yang menduakan Allah Ta'ala, karena sebagaimana yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man arafa nafsahu Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, walam yakun abna'u nafsahu faqad arafahu rabbahu. Yang artinya barang siapa mengenal akan dirinya, sesungguhnya mengenal ia akan Tuhannya, mengenal dirinya, ya, artinya mengenal kepada Tuhannya. Nah, jadi kita jangan salah sangka bahwa mengenal diri, sedangkan diri tidak kati. Nah, dikenal mana, ya. Nah, jadi oleh karena itu, padahal tiada Nabi Muhammad bersabda barang siapa memanakan akan dirinya maka mengenal akan Tuhannya, itu tidak ada namanya, ialah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bahwasanya mengisbatkan wujud Allah Ta'ala tidak arti berkehendak memanakan. Memanakan artinya ialah Masya Allah, ya. Jadi namanya, untuk nama ini ya tidak bisa kita memanakan diri untuk mengenal kepada Allah. Karena barang yang tidaklah yang harus isbatnya, tidak harus isbatnya, dan tidaklah wajib padanya, yang yakni zat wajibal wujud yang hakiki mutlak, maka adalah wujud ghairullah, hati selain dari Allah, yang tidak ada sekaliannya alam ini mata-mata, ya. Nah, ini jadi nama inilah maksudnya bahwasanya dikatakan namanya zat wajibal wujud yang hakiki mutlak, itu arti diri zatnya Allah. Maka jadi bagi yang kita tidak punya diri, ya, itu makanya itu ialah tidak bisa kena kepada Allah, ya. Wa wujuduka, ya, wa wujuduka illa syai'in
kawujudillahi ta'ala wa ma la syai'an illa yazunnu ila syai'in haqiqatun wala ghairipan wala mujudun wala ma'dum wala isbat wala manafi di anal hakikatun huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Bermudah wujudmu itu tidak seperti wujudnya Allah. Ya wujud, namanya wujudmu itu, wujud kita ini bukan seperti wujudnya Allah. Dan barang yang tidak ada wujud itu tidaklah kita peroleh bersandarkan kepadanya. Kita tidak ada wujud, tidak boleh dibersandarkan kepada wujudnya Allah. Ya. Nah itu. Jadi kita tidak ada wujud ini tidak boleh namanya dibersandarkan kepada Allah. Atau hendak memanakkan diri kita karena ia sudah fana. Ya. Jadi namanya kita ini sudah fana. Kita tidak ada hasil, tidak ada faedah untuk memanakkan diri. Ya. Nah inilah ya. Melainkan hendaklah kita bersandar dan berpasrah kepada diri dan tunggal kepada Allah Ta'ala. Itulah yang maujud sendirinya, tidak ia fana, maka yang fana semata-mata itu syirik. Ya, dan Allah Ta'ala tidak ia isbat. Ya, Allah Ta'ala tidak isbat, ya. Tidak mantap maksudnya, ya. Dan tidak ia nafi. Jadi nafi dan isbat ini artinya yang baru. Jadi Allah ini dia tidak isbat dan tidak nafi, ya. Karena yang isbat itu wujud Allah Ta'ala itu, dan nafi itu semata-mata syirik dan tidak mewujud sesuatu yang ada ya, tidak ada ya di dalam sekalian alam ini, melainkan yang mewujud di dalam tiap-tiap sesuatu yang sebenarnya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran, wahai Muhammad, apa suatu yang terlebih besar martabatnya, katakan olehmu ya Muhammad, ya. Maka sembahnya, wahai Tuhanku, tidak ada sesuatu yang terlebih besar martabatnya, dekati, yang amat, yang mengetahui sekalian itu ialah barang yang kami perbuat. Seperti segala ulama radhiyallahu anhu, wa taqulullahu syai'un la kalla asya. Katakanlah olehmu ya Muhammad, Allah Ta'ala yang ada di dalam sesuatu yang tiada ia seperti segala sesuatu yang lain dan daripadanya, ya. Jadi makanya kata ini artinya ya Muhammad, katanya yang ada di dalam sesuatu yang tidak ada seperti itu. Karena sesuatu tidak ada, apa yang masuk di dalam ini, ya. Nah, ya. Jadi makanya sesuatu itu tidak ada, ya berarti tidak ada di dalamnya, ya. Nah ini cara kita ya untuk meluaskan kita berpikir, ya. Wa asaron
Nabi sallallahu alaihi wasallam wa anta ma'dum al kunta ma'dunu qabla takwin wala ana wala abda wala anal qadim wallahu ta'ala, ya, mengisyaratkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau itu makdum. Jadi namun kita ini ada makdum itu ya ada ganti. Sekarang ini ya Muhammad, karena engkau itu tidak yang sendirinya, ya kita namanya ado ini artinya diadokan, bukan ado dewe, ya. Nah, hanya yang kau ada dengan dia itu diadakan oleh Allah Ta'ala dan tidak engkau berwujud sekali-kali. Jadi namanya kita ini walaupun mana tidak kata wujud itu lah, ya. Jadi yang ada itu ialah Allah SWT di sini, ya. Ya, dengan dia adakan Allah Ta'ala, tiada engkau berwujud sekali-kali, hanya engkau adalah di dalam makdum, engkau adalah di dalam maklum pada ilmunya. Dinamakan istilahnya kita kan Adam. Adam itu istilahnya adum, itu dalam ilmu Tuhan kan ado maksudnya. Tapi makna Adam itu tidak kati, ya. Nah ini, ya. Dan hanya Allah Ta'ala ada di dalam maklum pada ilmunya, dan tiada engkau itu berwujud sekali-kali melainkan engkau ada itu wujud Allah Ta'ala sendirinya. Nah, jadi kan ada kita wujud itu wujudnya Allah. Nah, itu lah. Nah, sekarang dipikirkan maksudnya kita tidak kata, tetapi jangan ada wujud siapa? Wujudnya Allah, ya. Nah, jadi kan istilahnya kalau memang kita sudah ada di mana? Itu berada pada wujud dia, di dalam wujud dia. Nah, jadi oleh karena itu yang berkata, yang melihat, yang bergerak itu di luar. Karena kita di dalamnya tadi itu tidak baca apa-apa, kata apa-apa dah. Nah ini, yang bergerak ini, yang ngomong ini, yang melihat ini, yang di luar itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat Allah, mendengar Allah, bergerak Allah. Kan dia, kita di dalam tidak apa-apa dah. Nah itu, ya. Ya, juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, huwal azali bila azal, huwal abdi bila abdihi, huwal qadim bila qadim, huwal wahidu bila wahdaniyah. Yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala itu yang azal dengan tidak azal, dan dia yang abdi dengan tidak abdi. Nah, jadi maksudnya azal ini namanya itu tidak nyata, ya. Nyata dalam azalnya pada waktu hati dia ada dulu, pada azal masuk dak kati, ya, dak kati maksudnya tidak ada masa, itu azal pada azal. Nah, abdi dengan tidak abdi, arti nyata dengan tidak nyata, ya. Jadi namanya menyatakan itu yang kepada diri sendiri, ya. Nah, jadi sampai sekarang azal itu pada Allah SWT bukannya itu zaman, bukan masa, bukan, ya. Ya, kita sekarang ini masa. Wal asri innal insana lafi khusrin. Nah ini, ya. Jadi namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang azali dengan tidak azal, dan dia yang abdi dengan tidak abdi, dan ialah yang qadim
dengan tidak kudim, dan dialah yang maha atas, maha esa dengan tidak keesaannya. Ya, nah jadi namanya azal tidak pada azal, abdi tidak pada abdi, dan kudim tidak kudim, ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala huwa wujudul azal wa wujudul abdi wa wujudul qadim wa wujudul wahid bila wujudul azal wala wujudul abdi wala wujudul qadim wala wujudul wahid. Ya, jadi yang artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu wujud azalnya Allah, itulah wujud abdi, ya. Wa Allah taala itu wujud azal, dan Allah taala itulah wujud abdi. Allah taala itu wujud qadim, Allah taala itu ialah wujud wahid, ya, wujud yang satu, dan tidak dengan wujud azal dan tidak dengan wujud abdi, dengan tanpa wujud qadim wahid, karena sekalian itu ialah sifat salbiyah, ya. Arti sifat salbiyah itu sifat penolak, ya. Karena wujud dengan wujudullah itu tidak sekutu baginya dengan mustahil. Jadi wujudnya Allah tidak sekutu dengan mustahil, ya. Baginya tidak sesuatu mensekutui dia, karena Allah Ta'ala sekali-kali tiada yang mensekutui bagi zatnya, menandingi maksudnya, ya, dan kati-katinya, dan segala sifatnya dan segala asma'nya dan segala apalnya, dan tiada sebangsa baginya, ya. Dan jadi bagi Allah SWT itu memang arti wujud itu dia sendirilah, ya, wahdanian. Waman yaro syai'an ma'allah minallahi au billahi au billah wa dzalika syai'un la yahulu ilallahi ta'ala birububiyah, faqad ja'ala dzalika syai'un syarki billahi ta'ala aidon. Jadi barang siapa melihat sesuatu beserta Allah Ta'ala atau daripadanya Allah Ta'ala atau kepada Allah Ta'ala atau dengan Allah Ta'ala, maka sesuatu yang demikian itu tidak ia berkehendak kepada Allah Ta'ala. Adapun orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala itu tidak memandang. Jadi Allah Ta'ala, orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala itu tidak memandang dua wujud. Sekali-kali di dalam dunia dan di dalam akhirat yang lain daripada itu wujud zat Allah Ta'ala, tetapi harus ia memandang ia akan Allah Ta'ala beserta sesuatu, ya, atau dengan sesuatu, beserta sesuatu atau dengan sesuatu, karena sekalian itu kenyataan dan tajallinya Allah Ta'ala juga tidak ada wujud baginya, ya.
Itu artinya dengan hati kita melihat kepada Allah, melihat kepada sesuatu, ya. Karena apabila kalau kita tidak mengerti, nah itu batal, ya. Nah jadi makanya karena Allah Ta'ala itu tidak bisa kita katakan bahwa itu berupa, ya. Nah jadi berupa itu tidak berupa. Ya bagaimana tahu tidak berupa? Nah, ya. Nah rupanya Allah SWT dia mengajarkan hati kepada kita ini, ya, dengan apa namanya kan istilahnya, dengan hati, dengan ilham, dengan namanya yaitu penunjukan Allah Ta'ala tadi, dengan ilham namanya. Kalau kita ini apa memberi, kalau memberi kita barang yang kita berikan, ya. Nah kalau Tuhan dengan ilham tadi, bukan dia nanti dengan dirinya itulah, diberikan dengan diri dia. Nah itu, ya. Makanya ialah dengan diri dia, jadi diri kita ini dengan adanya apa? Dengan diri dia. Nah ini, adanya kita ini dengan tahu kita ini dengan diri dia. Nah itu. Jadi inilah. Jadi memandang akan Allah Ta'ala beserta sesuatu atau dengan sesuatu. Ada Allah Ta'ala dengan sesuatu. Nah, jadi kita latih dan kita hati perbaiki bahwa memandang kepada Allah itu kita melihat kepada sesuatu. Ya. Innaman jawazani yakunu mawjudan siwa Allah Ta'ala ba'imanu bihi basirun ba'innama wa panazahu basiratun ba'innahul pana'ul fasilal pana' tahtaju ilallahil pana' wa hadza syirkun billahi li'arifi billah wa laisa bimarati nafsi bahwa musyrikun billahi li'arifi billahi wala binafsihi. Bahasanya barang siapa mengharuskan ada sesuatu yang maujud yang lain daripada Allah Ta'ala, maka adanya itu dipanakan dengan pana'ul pana. Ya. Jadi namanya barang siapa mengharuskan adanya sesuatu, jadinya sesuatu, ya, diharuskan daripada pana'ul Ta'ala, maka adanya itu dipanakan dengan pana'ul pana. Jadi berganti-gantilah panaknya karena ia berkehendak memanakkan sesuatu atau memanakkan dirinya, itulah syirik, manakkan dirinya, ya. Kemudian daripada syirik pula ia menduakan wujudnya Allah Ta'ala, itulah yang tiada mengenal Tuhan yang wajibal wujud pada azali dan pada itu abdinya. Maka barang siapa tidak mengenal sebenar-benar dirinya, tidak mengenal bahwasanya ia tidak mengenal akan Tuhannya, dan barang siapa tidak sempurna mengenal Tuhannya, niscaya tidak sempurna tauhidnya dan tidaklah sempurna imannya, ya. Nah jadi rusak kalau belum tahu, ya. Dan barang siapa tidak sempurna imannya, niscaya tidaklah sempurna Islamnya. Maka barang siapa tidak mempunyai sifat yang empat perkara ini, maka akan datanglah
padanya sifat yang menjadi lawannya. Ya. Ana sifat yang 4 ini yaitu satu sifat hujud. Ya. Hujud itu adalah lawan daripada Islam. Ya. Yang kedua kafir. Dan kafir itu lawanan iman. Ya. Dan ketiga syirik. Syirik itu lawanan tauhid. Dan keempat mungkir. Mungkir itu lawanan makrifat. Jadi sifat-sifat yang 4 ini ya ialah jangan sampai kita artinya terkicu. Maka jikalau ada itu kepada seorang, maka ditolaklah Islamnya dan imannya dan tauhidnya dan ma'rifatnya, maka jadilah itu kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ya demikianlah saya sampaikan ini. Ya mudah-mudahan indah cara bayangan kepada kebayaan. Arti bayan itu artinya kenyataan ini tauhid. Ya mudah-mudahan saya bacakan ini tadi untuk menjadikan kepada kita itu berpikir dan kita renungkan. Semoga Allah akan membukakan dengan rahasianya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli abdal sholatnya azadi makhluqatika habibillah Muhammad wa ala wa sahbihi wa salim adada ma'lumatika wa mina anak kalimah adika kulama azakaru kazakiruna wabala azikrikal wabilun Allahumma wa sallim ala sayyidina Muhammadin awalina salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil akhirina wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi kulli waqti wa hina wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil malaik ala ila yaumil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala washabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma daluni bika wa alaika warzuqna minan nabati fatakunu muta'adiban baina yadakik. Allahumma arinal haqqa haqqa wartiba'a wa arinal batila batila warzunatinaba. Allahumma ja'alna hadina mutadina ghairal dhalina wala mudilin wa dina hidayatal muttaqina wa najina minal qawmiz zalimin. Allahumma aslih jami' auladil muslimin wa ali baina qulubi ibadikal mu'minin. Allahumma talana abawal himi wa talana abawal arifin. Allahumma inna nas'aluka bi izamatil uluhiyati wa bi izzati sarmadiyah wa bi akil malaikati kasifatil jawhariyah wa bi arzikal ladzi wa tumsa'ul anwaru bima bi minal asrar. Minna bika ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Qudus, ya Qudus. Irfa'anna ijabat zulumat wa arina binurika ma'azal tahu dibandingkan ahli
qulubi tarat. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa malakal mulku kulluhu wa ilaika amra yajau kullahu wa nas'aluka minal khairi kulli wa na'udzubika minasyarri kulli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah ya Gharib ya Arab ya Gharib ya Arab ya Gharib ya Rahubur Rahim. Allah Masya Allah kanal mu'minina wa rahmatullahi karami la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Illallah la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar.